Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kegiatan belajar mengajar pada hari ini kalian tetap semangat. Sebelum dimulai, silakan persiapkan buku dan alat tulis kalian dan dibuka LKS kalian halaman 13 bab 2 tentang koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah sistem koordinat kartesius dua dimensi, yaitu disajikan dalam bentuk gambar seperti ini yang terdiri dari dua sumbu yang saling berpotongan tegak lurus. Garis yang horizontal yang saya lingkari ini adalah garis untuk sumbu E. Sedangkan untuk yang garis tegak ini yang saya lingkari ini itu untuk sumbu Y. Sedang titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y yang berada di sini itu sebagai titik pangkal atau titik O dengan koordinat 0,0. Untuk sumbu X yang sebelah kanan itu bernilai positif. Sebaliknya yang sebelah kiri bernilai negatif. Sedangkan yang sumbu Y untuk ke arah ke atas itu bernilai positif. Untuk ke bawah bernilai negatif. Titik koordinat tadi kan sudah dijelaskan. Titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y adalah 0,0. Nah, di sini bagian yang depan, bagian yang atas awal itu sebagai X, yang belakang sebagai Y. Contoh. Titik koordinat 2,3. Maka dari sini X-nya bernilai 2, yang kedua. Nah, ini kita buat garis putus-putus ke atas atau ke bawah. Y-nya bernilai 3, cari yang nilainya 3, berarti arah atas, bagian atas untuk Y. Nah, ini kamu buat garis putus-putus juga. Nah, titik potong dari garis putus-putus tersebut ini itu adalah titik koordinat dari 2,3. Contoh lagi. Yaitu min 1,6. Maka nilai X-nya itu bernilai min. Nilai dari sumbu X-nya adalah min 1. Kamu buat garis putus-putus lagi. Ke atas dan ke bawah. Y-nya bernilai 6. Ke kanan maupun ke kiri. Buat garis putus-putus. Nah,
dari dua garis tersebut, maka ini adalah titik dari min 1,6. Semisal, contoh lagi, kalau titiknya adalah 0,3, x-nya bernilai 0, berarti di tengah-tengah sini. Nah, y-nya bernilai 3 di sini. Maka nilai titik koordinat dari 0,3 ada di sini. Berarti di sini nilainya adalah 0,3. Kalau semisal y-nya yang 0, berarti misal di sini min 6,0. Kan nilai x-nya adalah min 6 sini. Y-nya bernilai 0 di sini. Maka nilai titik koordinatnya berada di titik 6 sini. Maka di sini nilainya adalah min 6,0. Itu adalah untuk posisi-posisi suatu titik pada bidang kartesius. Berikutnya di halaman 14, yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, maksudnya kayak tadi, misal ada titik min 3, min 5. Nah, di sini berarti posisi terhadap sumbu X adalah terhadap sumbu Y, yaitu 3 satuan ke kiri, karena nilainya negatif 3 satuan ke kiri, berarti 1, 2, 3. Nah, di sini. Nah, sedangkan terhadap sumbu Y berarti 5 satuan ke bawah, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini kita garis. Nah, titik sinilah adalah titik koordinat dari min 3, min 5. Itu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Contoh lagi, 3,4. Maka yang kita cari ini dulu, X. Min X-nya ketemu 3, berarti posisinya 3 satuan dari sumbu Y, 3 satuan ke kanan. 1, 2, 3. Nah, dari sini kita tarik garis. Nah, sedangkan untuk yang Y-nya sama dengan 4, berarti posisinya berada di atas
4 satuan di atas sumbu X. Di 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita tarik garis. Nah, maka titik koordinatnya di sini. Disinilah adalah titik koordinat dari titik koordinat dari 3,4. Untuk berikutnya, untuk lebih jelasnya kalian buka halaman 15, tugas individu. Kita kerjakan bareng-bareng, kita kerjakan bersama. Nomor 1. Jelaskan letak titik A yaitu 4,5 pada koordinat kartesius. Berarti letaknya dari koordinat kartesius tadi berarti 4 satuan ke kanan terhadap sumbu Y, 4 satuan ke kanan terhadap sumbu Y, dan 5 satuan ke atas terhadap sumbu X. Nah, untuk nomor 1 tadi. Saya ulangi. Letak titik A pada koordinat kartesius yaitu 4 satuan ke kanan terhadap sumbu Y dan 5 satuan terhadap sumbu X ke atas ya. 5 satuan sumbu terhadap sumbu X ke arah atas. Nah, itu untuk jawaban nomor 1. Tolong ditulis. Untuk yang kedua, jelaskan letak titik A negatif 2, negatif 1 pada koordinat kartesius. Letak koordinat A-nya yaitu 2 satuan ke arah kiri terhadap sumbu Y dan 1 satuan ke arah bawah terhadap sumbu X. Itu untuk jawaban nomor 2. Untuk jawaban nomor 3. Mengapa titik A negatif 2,1, negatif 4,5, dan negatif 1,3 memiliki sifat yang sama? Di situ lihat nilai dari X-nya. Itu sama-sama mempunyai nilai negatif. Tadi bidang kartesius kan gini. Nah, nilai yang sebelah kanan di sumbu X itu untuk positif. Untuk yang bagian sini itu untuk X-nya positif, Y-nya juga positif. Sedangkan bagian yang ini sebelah sini ini untuk X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau ini tadi positif. Untuk yang di sini negatif, negatif. Sedangkan yang sebelah sini itu positif, negatif. Nah, untuk yang positif ini berada di kuadran 1. Untuk negatif positif ini kuadran 2. Negatif itu kuadran 3, positif negatif kuadran 4. Nah, untuk jawaban nomor 3, mengapa titik A, min 2,1, min 4,5 dan min 1,3 memiliki sifat yang sama?
karena sama-sama berada di kuadran 2. Itu jawabannya. Karena sama-sama kuadran 2, karena nilai X-nya sama-sama negatif, nilai Y-nya sama-sama positif. Nomor 4. Perhatikan gambar tersebut. Identifikasilah koordinat A, B, C, dan D. Nah, maka kalian cari titik koordinat A, B, sampai D. Nah, untuk A, di situ kelihatan itu berada di titik koordinat 1,0. Untuk B-nya 2,4, C-nya 5,7, dan D-nya 6,4. Nah, itu titik koordinatnya. Sekarang identifikasi. Di tengah-tengah gambar tersebut kan ada garis lurus tegak, bukan yang ini. Nah, ada garis lurus ini. Sekarang kalian suruh, kalau kita misal garisnya ini kita kasih nama garis G. Nah, titik A itu berada 3 satuan sebelah kiri dari garis G. Titik A, sekali lagi jawabannya untuk titik A, itu 3 satuan sebelah kiri dari garis G. Sedangkan untuk titik B berada 2 satuan sebelah kiri dari garis G. Sedangkan C 1 satuan sebelah kanan terhadap garis G, dan yang D 2 satuan sebelah kanan terhadap garis G. Nah, 1, 2, 3, dan 4 sudah kejawab semua. Untuk latihan kalian, silakan kalian buka LKS halaman 18, tugas individu 2, nomor 1 sampai 5 silakan dikerjakan. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya segera dikumpulkan di link e-learning pada kolom nilai tugas pengetahuan.